Tapi mengenai tadi, yang sering disebutkan adalah software-software berbayar ya rata-rata. Kalau kita menggunakan open source, apakah juga masih bisa terganggu oleh virus komputer? Oke, sejauh ini yang saya lihat, jadi kita harus bedakan Pak antara freeware dengan open source. Saya tidak bilang bahwa semua aplikasi yang gratis itu mengandung voiceware. Ya. Tetapi kalau kita lihat patokannya download.com itu 99%. Top 20-nya itu mengandung voiceware. Tetapi saya ada beberapa aplikasi yang memang benar-benar murni dibikin dengan spirit open source. Open source itu, mohon dikoreksi nih Pak Sud, tidak identik dengan kalau open source itu Linux, tidak. Yeah. Jadi open source itu bisa di Windows gitu, ya kan. Nah jadi saya ada beberapa aplikasi, bahkan jadi aplikasi favorit saya. Jadi ada namanya password manager. Nah password manager ini sangat membantu Pak, secara tidak langsung password manager ini bisa mengamankan kita dari banyak ancaman. Jadi kan sekarang kita punya banyak account Pak, ada Yahoo, Gmail, Facebook, Twitter, Pinterest, semuanya. Saya mungkin ada lebih dari 30 account, mana mungkin saya ingat semuanya, ya kan. Lalu umumnya orang akan bikin satu master password aja, kan, dapat satu password untuk semua yang susah gitu. Nah masalahnya apa? Sekali ketebak satu dapat semua. Jadi ibarat dapat undian gitu. Itu celaka sekali Pak. Itu sering kejadian. Jadi account Facebooknya diambil, orang email ke kita, tolong dong Facebook saya diambil. Oke tenang, saya bilang, sini akses dari email kamu. Emailnya juga diambil. Loh kenapa? Passwordnya sama. Ya celaka deh, saya bilang. Jadi udah email dia dapat Facebook, dapat segambreng gitu. Nah jadi cara ngatasinya dengan password manager ini. Nah nama programnya KeePass Password Safe. KEEPASS. Nah KeePass Password Safe itu open source Pak. Dan sampai hari ini kita pakai, sama sekali tidak ada voiceware-nya. Dan itu program benar-benar bagus. Gratis ya kan, dan dia fiturnya lengkap, dan dia mengamankan vaksin juga. Karena melihat begitu, vaksin ikut dukung, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Pak. Dan itu berguna sekali untuk user. Mereka bisa untuk menyimpan semua passwordnya di dalam satu file. Dia cuma ingetin password untuk buka KeePass ini aja. Nah jadi di dalam, dan kalau password itu lupa, udah hilang ya, jangan lupa password itu kan. Nah hebatnya itu filenya ini di-encrypt. Jadi misalnya ada orang berhasil curi file database KeePass yang punya kita kan, ya dia secara teori dia mesti bisa decrypt. Bukan tidak mungkin, tetapi sangat sulit. Orang motivasi udah hilang lah, kecuali yang pemerintah Amerika, pemerintah Israel ngincer kita, mana mungkin, ya kan, untuk dapat itu. Tapi kalau bicara tentang tujuan orang membuat virus, tadi kan hanya karena keisengan semata ya. Iya, tapi kalau sekarang itu apakah sudah ada tujuan bisnis tertentu atau bagaimana? Wow, sudah berkembang jauh Pak. Jadi sekarang ini memang perkembangan terakhir itu, jadi sekarang sesudah virus lokal itu muncul, lalu bergeser lagi virus luar masuk. Jadi habis rontok bro itu generasinya Saliti, Ramnit, Virut, itu virus luar ya kan. Itu kelihatannya Conficker generasi terakhir virus, generasi terakhir virus yang lari di IBM PC, katakanlah di Windows ya kan. Sekarang ini cukup sulit ditemui, jarang, udah kelihatannya udah bergeser ya kan. Dan memang kalau virus-virus ini ya kan sudah cukup terorganisir, ada tujuannya ya kan, dan mengarahnya ke sekarang adware atau spyware atau ROG antivirus. ROG itu ROGUE, ROG antivirus palsu. Jadi dia datang, kita double klik satu file, dia kasih tahu, wah komputer kamu ada virus Ramnit, ada virus Saliti, ada virus, dia pura-pura scan, dia tampilin layar, padahal dia bohong, ya kan? Nah itu tujuannya supaya kita klik beli antivirus dia, ya kan? Untuk basmi virus yang dia bilang ada, padahal nggak ada.
Habis kita download itu, kita kasih dia kartu kredit apa, dia pakai lagi buat belanja lagi. Jadi udah jatuh ke tiban tangga, digigit ular. Kira-kira gitu. Jadi itu motivasinya. Ada motivasi lain lagi, belum sampai di Indonesia, ya kan? Itu namanya dia ransomware. Nah, kalau ransom itu kan menyandera. Jadi kalau kita kena ransomware, double klik, semua data kita di-encrypt sama dia. Nah, seperti tadi yang kipas Pak Sukses di-encrypt, nggak bisa dibuka kan? Mesti tahu kodenya baru decrypt. Nah, dia lu bayar dulu. Bayar dulu $100 ke rekening gua kasih decrypt. Kalau nggak, 24 jam data lu gua hancurin. Nah, itu arah-arahnya ke sana, ya kan? Dan yang terakhir ini kelihatannya terjadi pergeseran, walaupun dari sisi jumlah virus di Microsoft Windows ini paling tinggi, tapi dari sisi pertumbuhan kelihatannya pembuat virus mulai ngincer Android. Dan ini korelasinya kemana? Mereka mulai ngincer keuangan, Bang. Nah, ini kita mesti hati-hati. Jadi sekarang pengamanan yang terbaik di e-commerce adalah mereka pakai HTTPS di enkripsi kan. Yang jadi masalah adalah dia enkripsi itu dari komputer kita kirim ke server. Waktu kirimnya itu di tengah jalan dienkripsi supaya nggak bisa dikuping, itu wajar. Tapi kan di komputer kita nggak mungkin dienkripsi kan. Nah, virus itu pinter, dia masukin trojan ke komputer kita, dia akan menginjek proses DLL dari browser, dari Firefox, dari IE, dari Chrome, dia injek sehingga dia bisa mengubah tampilan. Dan secara teknis ada beberapa virus seperti Citadel, Zeus Botnet, dan yang lain, itu dia bisa untuk mengelabui perlindungan token. Itu yang mengejutkan, Pak. Two-factor authentication. Baik, sahabat Excellent, 30 menit sudah berlalu, tanpa terasa perbincangan kita cukup menarik. Semoga dengan apa yang dikisahkan oleh Pak Alfon bisa menjadi petunjuk bagi kita bersama supaya lebih berhati-hati menghadapi antivirus komputer supaya tidak mengganggu kegiatan Anda sehari-hari. Semoga acara ini bermanfaat bagi sahabat Excellent semua, menimbulkan motivasi dan inspirasi bagi sahabat Excellent. Mari kita majukan teknologi Indonesia sebaik-baiknya. Street for Excellence.